Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Syafi'i Ringin Bagus Manggis Puncuk Kabupaten Kediri rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian kitab Kutufun Minas Syama'ilil Muhammadiyah, petikan dan cuplikan dari pribadi dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan libasur rajulil muslim, pakaiannya seorang laki-laki muslim. Yang pertama adalah, ini kesimpulan dulu baru kita lanjutkan. Dituntut untuk pakaiannya suci dari najis. Maka pakaian seorang laki-laki muslim itu tidak boleh ada najis. Oleh karena itu, apabila kita buang air kecil atau buang hajat, disyariatkan kita untuk al-istinja, membersihkan bekas-bekas najis, agar bekas-bekas itu tidak menempel di pakaian kita. Dan itulah pribadinya seorang muslim, menjaga dari najis. Dia risih, dia merasa tidak enak apabila di badannya masih ada najis. Kemudian yang kedua, ini kesimpulan dulu baru kita lanjutkan ya, bahwa pakaian seorang laki-laki muslim itu yang terbaik adalah, dan ini yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, adalah al-qamis, gamis. Gamis itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pakaian kalau kita sekarang sebutnya jubah, itu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diusahakan ya, terutama yang masih muda-muda ya, itu punya jubah walaupun satu. Tidak harus putih, boleh biru, boleh hijau ya, boleh coklat, boleh yang lainnya, boleh abu-abu. Dan pakaian yang menyerupai jubah adalah baju takwa dipandu dengan sarung, itu menyerupai jubah. Ya. Yang selanjutnya adalah sirwal atau celana. Hanya saja tolong celananya yang masih ketat-ketat itu ya, itu dipakai untuk dalaman saja. Dalaman itu maksudnya di dalam sarung. Maka diusahakan bapak-bapak celananya jangan sampai mepet. Maksudnya tidak ada rongga. Kalau kita membuat celana hendaknya longgar. Kemudian celana kita jangan sampai menutupi kedua mata kaki. Ini yang ketiga ya. Celananya seorang laki-laki yang sudah balik
itu haram hukumnya menutupi kedua mata kaki. Jadi celananya pas di atas mata kaki. Boleh di atas lagi, batasnya adalah sampai pertengahan betis. Jadi seperti itu. Pokoknya celananya diusahakan di atas mata kaki. Ini untuk laki-laki ya, pakaian laki-laki. Demikian juga ketika memakai sarung, jangan sampai sarung kita melorot menutupi mata kaki. Kemudian jubah kita, kalau kita misalnya beli jubah kepanjangan ya, dibawa ke tukang jahit supaya ditinggikan sampai di atas mata kaki. Yang penting di atas mata kaki pas sudah, itu syaratnya. Kalau agak tinggi sedikit boleh ya, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian pakaian seorang laki-laki muslim itu adalah ya sesekali dia memakai surban. Apabila dia tidak memakai sorban, maka setidaknya memakai kopiah. Ya, sorban seperti Mas Fatan ini ganteng ya, pakai sorban, masya Allah. Kalau tidak, diusahakan memakai kopiah. Boleh kopiah hitam seperti saya, songkok nasional. Boleh kopiah putih seperti orang-orang Arab. Boleh kopiah berwarna apa saja, coklat, biru dan seterusnya. Ya, tapi usahakan ya, kopiah begini punya, kopiah putih juga punya. Jadi jangan hanya kopiah putih saja ya, sekali-kali nanti kopiah seperti ini. Apalagi di acara-acara resmi kampung atau desa itu, kalau kopiah seperti ini, masya Allah, ini menunjukkan bahwa kita ini ya kaum muslimin yang hidup di Indonesia, dan itu boleh. Pakaian seperti itu boleh. Kemudian jemaah sekalian rahmatullah taala ya, yang pembahasan yang berikutnya adalah pakaian muslim, laki-laki muslim itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah berwarna putih. Tapi boleh kita memakai kain yang berwarna selain putih. Tapi sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu ya, diusahakan ada baju kita yang warnanya putih. Jangan sampai kita tidak punya baju koko atau jubah yang berwarna putih. Diusahakan punya. Ya sesekali kita pakai hijau dan seterusnya, tapi putih hendaknya dimiliki. Pembahasan berikutnya, bagi yang bawa kitabnya silahkan dibuka halaman 100 dari kitab Kutufun Minas Syama'ilil Muhammadiyah, petikan dan cuplikan dari akhlak dan pribadinya Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zinu berkata, yustafadu minal hadith. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis tersebut, al-awwalu, yang pertama, la yajuzu, tidak diperbolehkan, lil muslimi, bagi seorang muslim, an yalbasa, untuk memakai thiyabal kuffari, pakaian-pakaian orang-orang kafir. Jadi tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakai pakaian-pakaian orang-orang kafir. Kemudian wa an yatazayya biziyihim, dan supaya tidak ya, dia berhias dengan modenya mereka. Jadi tidak boleh kita memakai pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh orang kafir, orang-orang di luar Islam, dan tidak kemudian memakai mode mereka. Kita ikut-ikutan modenya mereka. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, barang siapa tashabbaha, yang meniru-niru biqaumin, satu kaum, fahuwa, maka dia minhum, termasuk golongan mereka. Hadis sahih rawahu Abu Dawud. Makanya kita lihat ya Bapak dan Ibu, kaum muslimin kaum muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kondisi ya, atau kita melihat ya apa yang dilakukan oleh para ulama kita, tidak usah jauh-jauh, tidak usah ulama Timur Tengah, ulama yang di negeri kita, para kiai kita, para ustadz kita, para buya, para tuan guru ya, kemudian para muallim, para lora, para gus, itu
Tidak ada yang betul-betul memegang prinsip Islam ya. Tidak ada yang pakaiannya seperti orang kafir, tidak ada. Kiai itu paling tidak pakaiannya seperti saya ini, sarung, ya, baju takwa, kopiah hitam. Ada yang sarung, baju takwa, kopiah putih, ya, ada yang jubah dan seterusnya. Lihat tuh Habib tuh, jubah ya, bahkan jubahnya tuh double. Yaitu pertama apa? Komis dulu, gamis. Jadi jubah itu sebenarnya adalah gamis itu, gamis panjang. Kemudian ada yang jubah luar, ya, pasti begitu. Double, seperti ulama-ulama Saudi kan begitu, double. Ulama-ulama Yaman itu. Bahkan mereka pakai apa? Sorban di kepalanya. Mau kemana saja mereka begitu. Mau naik pesawat terbang, mau kemana saja mereka begitu. Di tempat rekreasi, mau ke pusat perbelanjaan, mereka seperti itu. Memang itu adalah pakaian seorang muslim. Dan kita tidak perlu malu ya para jamaah. Misalnya ya, teman-teman mau beli motor NMAX di dealer, pakai sarung, pakai kopiah hitam kayak Pak jenis ntar Asman ya? Pak Asman? Pak Amin misalnya, pakai kopiah hitam, pakai sarung, baju takwa. Kemudian beli NMAX, pantas mawon gitu. Walaupun sarungnya nyelindir gak apa-apa, gelundung sarungnya, tapi kan yang penting duitnya. Gak penting sarungnya, yang penting duitnya ya. Apalagi datang ke showroom beli Pajero, masalah ya, luar biasa. Pakai pakaian muslim gini, keren gak? Ya keren. Gak usah terus pakai celana jeans. Ini pantasnya kalau beli Pajero pakai jeans, ya tidak. Menghilangkan kita apa? Identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, jangan malu-malu. Naik kereta api tetap begini kita. Saya mau naik apa aja, ya begini. Tanya Mas Fauzi, saya pergi ke Jakarta memenuhi undangan MUI Jakarta, ya tetap begini penampilan kita. Mau di bis, mau di mana, ketemu orang, ketemu di terminal, ya biasa saja kita. Malah mereka memuliakan kita. Saya beli makanan di terminal itu mesti dipanggil, kalau nggak Pak Ustadz, Pak Haji mesti. Iya, dia segan dengan kita, penampilan kita begini, pakai kopiah putih, pakai jubah, mereka segan. Dan mesti ditanya mau pergi kemana, dia menyapa kita. Karena mereka segan dengan penampilan kita. Kita wajib para jemaah memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Dan juga kita hendaknya tidak malu menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Kita lanjut ya. Laqad intasyara, sungguh benar-benar telah tersebar luas fi katsirin, di kebanyakan, minal biladil islamiyati, dari negeri-negeri Islam. Coba lihat ya, Raja Salman atau menteri dari Saudi datang ke Indonesia, pakaiannya seperti itu. Kalau kita kan datang ke luar negeri nggak berani pakai sarungan, kita ganti jas ya, padahal jas itu bukan budaya kita sebenarnya ya. Walaupun boleh ya, asal celananya tidak sampai menutupi mata kaki. Kita kan malu, harusnya kan kita pergi ke Saudi pakai batik gitu ya, pakai sarung, pakai kopiah begini. Ini identitas kita, tidak perlu malu. Tidak perlu malu, mereka malah hormat dengan kita. Lihat orang-orang Arab mau kemana saja, mau ke Amerika begitu, nonton bola lah pakai jubah orang Arab. Orang Arab nonton bola pakai jubah. Di Saudi itu orang Arab ya, tak kasih tahu ya, itu di pasar nguli dia, nurunkan barang ya pakai jubah. Nanti jubahnya dia ditarik ke atas itu, dilipat, disarungkan dulu biar tidak kotor itu. Masya Allah, tetap pakai jubah. Nah, kita begitu, nggak apa-apa ya, macul sarungan. Kayaknya tidak ada masalah. Taib. Jadi telah tersebar di sebagian besar negeri-negeri Islam at-tasabbuhu, perilaku meniru-niru, bil kuffari, terhadap orang-orang kafir. Tersebar enggak sekarang ini? Tersebar. Anak-anak muda sekarang ini kalau bukan anak pesantren loh, malu memakai kopiah dan malu memakai baju muslim. Lo bukan anak pesantren. Iya enggak? Coba anak muda di umum malu. Jadi malu menampakkan identitas Islam ya. Ini santri-santri yang datang ya, kalau belanja keluar tetap minimal kopiahan. Tidak apa-apa pakai kaos, pakai sarung, gak apa-apa belanja ke tetangga. Tahu bahwa ini santri, mereka akan segan dan mereka akan menghormati kita. Tapi kalau kita melepaskan identitas kita sebagai muslim, mereka akan merendahkan kita, para jemaah. Taib.
Kemudian beliau mengatakan kalibasil bintalid dayyiki. Nah ini kalibasi seperti memakai al bintali celana ad-dayyiki yang sempit. Diusahakan ya, celananya dilebarkan. Alladzi yusammunahu, yang mereka menamakan celana sempit itu koboi. Nah, ini koboi kata saya. Koboi. Koboi kan sebenarnya adalah pemuda, koboi itu remaja ya, anak-anak ya. Anak-anak apa jadi sapi. Maksudnya penggembala apa? Sapi. Jadi celana jin celananya penggembala di Amerika. Jadi celananya penggembala ya kan. Bukan tidak boleh ya memakai celana jin, yang penting lebar. Yang dimaksud di sini oleh Syekh adalah sempit, yang ngapret itu loh. Tahu ngapret apa ya? Membentuk lekuk-lekuk tubuh kita. Apalagi perempuan. Ya tahu? Pakai apa celana jin begitu. Ya Allah ya Rabb. Anak ibu selimo celana jin ngapret, ya Allah ya Rabbi ya. Nah, tidak boleh seperti itu, menampakkan aurat. Au syarlintun, syarlistun, apa ya syarlistun ini? Enggak tahu, seperti koboi lah ya. Wa ghairuha, atau yang wa ghairuhuma, atau yang semacam keduanya. Wa sami'tu ahadal ulama'i, dan aku mendengar salah seorang dari ulama yujibu syaban, yang memberikan jawaban kepada seorang pemuda an su'alihi, tentang pertanyaan pemuda tersebut, ala libasil bintalid dayyiki, atas memakai celana yang sempit. Jadi ada seorang pemuda bertanya kepada seorang ulama, apa hukumnya memakai celana yang sempit. Faqala, maka syekh itu mengatakan haramun, haram memakai celana yang sempit. Kalau laki-laki haram, perempuan lebih haram. Jelas ya? Karena laki-laki itu auratnya kan sedikit ya, hanya dari lutut sampai pusar udel. Itu aurat besarnya laki-laki. Itu saja haram, apalagi perempuan yang mana seluruh tubuhnya adalah aurat ya. Makanya para jamaah ya, dilihat aja ya. Insya Allah kalau istri-istrinya orang-orang soleh, seperti bapak-bapak kiai, bapak ustadz yang betul-betul mengamalkan ilmunya loh ya, tidak ada yang buka-bukaan aurat, tidak ada ya. Nah, lihat istri gus-gus, kiai-kiai, ustadz-ustadz, tertutup mereka. Ya kita tidak harus ya, wanita-wanita tidak harus ya memakai cadar. Kalau mau pakai ya bagus, kalau tidak yang penting jilbabnya lebar. Jangan menampakkan kecantikan. Kemudian terutama yang masih muda-muda, kalau keluar ya jangan berdandan. Kalau di rumah gak tahu maca, tapi lek metu muacoke minor, masya Allah tabarakallah. Nah jangan seperti itu. Wanita itu kecantikannya hanya untuk suaminya ya. Bagi yang belum punya suami ya tidak boleh menampakkan kecantikan. Biarkan apa adanya, ngambutan. Makanya ya bapak-bapak inilah, walaupun sudah sepuh, bapaknya Ustaz Febri, abahnya Ustaz Febri, saya sudah hampir 50-49. Pak Min pun pinten Pak jenengan, pun 50 pinten jenengan. Oke. Loh, lihat ya, wajah kita laki-laki lah, walaupun kita kadang-kadang ya kuning karena sing rada ireng karena kayak macul ya, tapi kan bersih, gak rusak wajahnya. Laki-laki lah tidak ada yang rusak. Karena tidak pakai macam-macam skincare, ben glowing apa ben apa. Ngok glowing wajahnya gulune coklat ireng. ya, wis biasa saja. Ya pakai bedak tipis-tipis, tapi kalau ada suami, bukan kalau keluar rumah bedaan, di rumah tidak pakai bedak, itu terbalik. Kalau dalam rumah hendaknya berbedak, pakai harum-haruman. Kalau keluar rumah jangan pakai harum-haruman, jangan berbedak. Ini untuk ibu-ibu ya. Ya seperti itu. Makanya laki-laki itu awet wajahnya sampai tua ya sebegini, paling keriput saja ya toh. Awet wajahnya karena tidak macam-macam, gak ono wong lanang bedaan paling bocah cilik sik putrane satu Febri paling karo umine baratus dibedaki ben ketok adus gitu. Dulu gitu, tapi wis gede ya enggak ada. Enggak enak. Anak SD aja, anak TK aja laki-laki dibedaki lah mau bu mau wedaki isin aku cah wedok mesti gitu ya toh. Enggak mau dibedaki. Bisa besar sedikit tidak mau dibedaki. Makanya wajahnya itu ya terjaga lah sampai insya Allah sampai tua terjaga. Walaupun kadang-kadang terkena terik matahari langsung terjaga. Tapi sebagian ibu-ibu rusak wajahnya. Umur 40 sudah rusak. Terlalu banyak menggunakan apa make up, bahan-bahan kimia yang berbahaya. Make up boleh tapi cari yang
apa ya, bahannya alami ya, yang alami. Apakah boleh ibu-ibu glowing? Ya boleh, untuk menyenangkan suami, bukan untuk menyenangkan suami orang. Untuk menyenangkan suami sendiri ya boleh ya. Jadi insya Allah ya ibu-ibu kalau jarang keluarnya dikala memang perlu saja keluar, kemudian keluar juga menutup auratnya, insya Allah glowing sendiri ya, insya Allah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ya. Jadi haramun haram. Kenapa haram? Li'annahu, karena sungguhnya memakai celana yang sempit itu yujassimu ya, al-aurata, bisa menampakkan, membentuk aurat. Yujassimu al-aurata, bisa membentuk aurat. Wa fihi, dan di dalamnya juga terdapat tasabbuhun, bentuk meniru-niru bil kufari, kepada orang-orang kafir. Meniru-niru orang kafir itu apa? Lihat orang kafir pakaiannya semua ketat, naudzubillah min dzalik. Apa yang ditunjukkan itu? Ya aurat, tidak ada lagi aurat. Orang pakai pakaian ketat itu walaupun pakaiannya tebal, itu kan akan memperlihatkan lekuk-lekuk apa? Tubuh. Walaupun laki-laki loh, itu sudah tidak pantas, kan mencorot kabeh ya, apalagi perempuan, lebih tidak pantas lagi. Naudzubillah min dzalik. Makanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya perempuan pakai baju ketat, kemudian mohon maaf ya, pantatnya dicewol sama laki-laki ya, nggak salah yang nyewol ya, salah dewi dia menampakkan orang. Coba kalau ibu-ibu pakai jilbab besar, nggak ada yang berani nyewol, segan semuanya ya. Ayo, siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Paling ngelok nih, dilok nih, ya, dihina. Tapi tidak ada yang berani mengganggu. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengatakan fala yu'dzain, mereka tidak akan diganggu. Betul-betul tidak diganggu kalau kita memakai pakaian-pakaian muslim. Anak-anak kecil ini, antum ya, santri, pakai sarung, pakai kopiah begini, kaosan, dolanan itu tidak diganggu orang, segan mereka. Apalagi kemarin kayak Mas Fatan ini pakai surban ini, awake gede, walaupun ini SMP loh, tapi awake gede, kan gak diganggu orang, segan dia sudah. Pakai surban begini segan, gitu. Tapi harus senyum-senyum Mas, gak boleh melilit-melilit, nggak boleh. Seorang muslim itu ramah. Bukan menampakkan kegarangannya, tidak. Tapi ketika diganggu, kita seperti macan yang sedang tidur. Coba macan turu sampai urak-urak kupingnya bagaimana? Ayo. Ya gulah, itu umat Islam itu seperti itu. Umat Islam itu seperti macan yang harimau sedang tidur. Kalau diganggu baru bangun. Kalau tidak diganggu kita ramah kepada manusia. Macan coba kalau nggak kaman ganggu, paling kan di kerangkeng itu, di apa? Kerangkeng itu apa? Di kandangnya itu kan keliling kanan kiri kan gitu. Tapi kalau diganggu coba akan muncul sifat dasarnya. Baik. Atsani, yang kedua, pelajaran yang kedua, amma libasur ra'si. Adapun pakaian kepala. Jadi apa yang diletakkan di atas kepala? Fahuwa syiarul umami. Maka itu merupakan syiar-syiarnya umat-umat. Jadi masing-masing umat itu memiliki syiar. Coba umat beragama Kristen Katolik itu lihat Paus Paulus di Vatikan itu kan kopiahan, tapi kopiahnya seperti ini, seperti mohon maaf kecil kopiahnya itu, seperti lepek itu yang nempel di kepala saja, kecil. Tapi itu pakaian mereka, biarawati itu pakai pakaian menampakkan. Nah, kenapa kita malu sebagai seorang muslim ya? Mereka tidak malu ya, seperti itu. Lihat itu apa namanya kelompok-kelompok yang lain, umat beragama yang lain, Yahudi punya topi kebesaran mereka punya. Maka kita jangan menutup kepala dengan penutup kepala ala mereka. Wa qad tashabbaha ba'dul muslimina, dan sungguh telah tasabuh sebagian kaum muslimin, falabisu, maka mereka memakai al-barnitoh, wa tusamma, dan dinamakan al-kub'ata. Tahu kub'ah? Itulah topinya koboi, tahu? Ini al-barnitoh, topinya koboi. Tahu enggak? Topinya koboi yang biasa dipakai oleh belantik itu. Paham enggak? Nah itu. Ini tidak boleh, ini dipakai tidak boleh. Kalau panjenengan misalnya ke sawah atau apa ben gak kepanasan ya, lebih baik pakai caping dari itu apa namanya itu, dari anyaman itu ya, seperti itu. Jangan memakai pakaian seperti itu bukan dari Islam.
Waqad furidat, bahkan sungguh telah diwajibkan, alal junudi, ada sebagian tentara-tentara atau pasukan, falbasuhum, maka mereka memakaikan kepada pasukan-pasukan mereka al-qub'ata, bahkan kub'ah, jadi penutup kepala seperti koboi, alati yalbasuha al-kuffaru, yang mana penutup kepala ini dipakai oleh orang-orang kafir, wa yalbasuha ba'dul aghniyai, dan ini dipakai oleh sebagian orang-orang kaya. Betul nggak? Orang kaya kalau pas mejeng itu pakai itu, seperti kopinya koboi, ya nggak? Iya, coba. Wa ba'dul ummali, dan dipakai oleh sebagian para pekerja, bihujjati satri ra'si, dengan alasan menutupi kepala minasyamsi, dari matahari. Walau sataru, seandainya mereka menutupi ar-ra'sa, kepala, bikolan suatin, dengan kopiah, au imamatin, atau dengan surban, ya toh? Ya toh? Au mindilin, atau dengan sapu tangan. Orang India itu kalau keluar sapu tangan diletakkan di sini. Sapu tangan, letakkan kemudian ditali di belakang. Orang Bangladesh itu. Di Saudi saya lihat sering. Ya. Kalau kita kan santri ya kopiah, kadang kopiah gini hitam, kadang kopiah yang lentur putih, yang coklat itu. Ya. Lakana asahha, niscaya itu lebih sahih, lebih benar. Liru'usihim, untuk kepala-kepala mereka. Wa ab'ada, dan lebih menjauhkan anitasabbuhi, dari meniru-niru, bil kuffari, terhadap orang-orang kafir. Wa sya'a hadat tasabbuhu, dan telah tersebar luas sikap meniru-niru ini, hatta asbahan nasu, hingga jadilah manusia, la yash'uruna, mereka tidak merasakan, anna fihi mukhalafatan syar'iyatan, sesungguhnya pada perbuatan meniru-niru itu ada mukhalafatan, penyelisihan, syar'iyatan, secara syariat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fa inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna, sesungguhnya kita, ilaihi, hanya kepadanya, raji'un, kelak semuanya kembali. Fa kaifa, maka bagaimana, nuharibul kuffara, kita memerangi orang-orang kafir, wa nahnu natasabbahu, sedangkan kita sendiri meniru-niru bihim, terhadap mereka, fi libasihim, pada pakaian mereka, wa adatihim, dan adat-adat kebiasaan mereka. Wa kana al-wajibu, maka yang wajib, an nuqallidahum, kita mengikuti mereka, fil umurin nafiati, pada perkara-perkara yang bermanfaat. Lihat sekarang anak muda yang dicontoh itu yang tidak bermanfaat. Rambut hitam bagus-bagus digeramason, ya nah. Sampai kayak rambut tayangan gitu lah. Jadi kayak rambut tayangan, ngerti tayang, berkarat rambutnya itu. Dan rambut bagus-bagus lah. Telinga bagus-bagus, dawir, tahu dawir, sampai bolongannya itu dimasuki uang recehan bisa itu, sampai dawir gitu. Telinga bagus-bagus, bahkan hidung ini dibolong. Bahkan saya pernah lihat, saya ngeri, lidah ini lah dikasih apa namanya, giwang, apa namanya itu Pak, dikasih anting-anting lidah. Ada yang kelopak mata ini juga dikasih anting-anting. Ya Allah, yang ditiru tuh yang buruknya. Yang baiknya coba bikin pesawat terbang, tidak ditiru, raiso turu wae kon gawe pesawat terbang. Turu, rokokan, melekan, cangkruk, gitaran gitu. Ngono cek sekak, karambol kon gawe pesawat terbang ya kondi matematika gak gablek gak iso, ya ta? Ya itu. Nah, sekarang yang ditiru kan yang buruk-buruk toh. Coba yang baik-baik coba. Orang luar negeri itu tidak ada yang buang sampah sembarangan. Kita tiru enggak itu? Lah, sampai perasaan bar karnaval. Semua kotor, jalanan kotor, samping-samping jalan itu kotor semuanya, buang sampah sembarangan. Coba di luar negeri, cari sungai yang kotor di luar negeri, tidak ada. Ketika putranya Bang Emil, siapa itu? Siapa yang meninggal dunia itu? Yang kuliah di mana itu? Di Swiss ya, yang tenggelam ketika berenang itu lah. Putranya Bapak Gubernur Jawa Barat itu lah, Ridwan Kamil, Bang Emil, panggilannya Emil, Ridwan Kamil, Pak Ridwan Kamil, Pak Haji Ridwan Kamil. Itu kan sungainya tuh bau bersih waktu kapal apa pencarian tuh mencari, kita lihat dari TV tuh. Saya lihat dari apa namanya Facebook itu. Saya lihat dari Facebook, dari YouTube itu bersih sekali sungainya. Sampai kelihatan hijau bersih. Lewede ya Allah. Gedang goreng kuning metu. Apa lewat sampah dan seterusnya.
Saya tuh kadang-kadang berpikir, wong Indonesia ya apa ya sing ndadekne kok koyo ngono ya. Saya tuh berpikir Pak Jemaah. Apa sih ndadekne wong Indonesia dicontoh kok sing elek-elek tok. Lek sing elek-elek gone kene, son horeg gorene. Itu kan buruk para jemaah. Di Eropa tidak ada son horeg itu. Kalaupun ada itu di lapangan, tidak ada di jalan-jalan son horeg. Sampai kalau gentengnya orang melorot jatuh ke kacanya rumah orang pecah, dia malah bangga. Naudzubillah min dzalik. Haram itu. Itu nanti ya anak-anak kita yang kecil-kecil kalau sering lihat son horeg itu, SMA sudah kopoan kabeh itu. Loh bener, telinganya sudah kopoan, tahu kopoan tidak bisa mendengar itu. Akhirnya jangan ngomong, apa? Ya itu hahu, skopoan kabeh. Lihat coba, bapaknya Ustaz Ebril saya ajak ngomong pelan loh, beliau dengar. Karena nggak pernah lihat son horeg. Cah nom-nom saya kopoan nih, tak tungane kopoan ben. Kene ndelok tak tungane kopoan, muga-muga kopoan, muga-muga. Barusan ada son horeg, muga-muga kabeh kopoan atungane. Amin ya rabbal alamin. Wes, usah tok keras ya ben mengganggu orang loh dia. Ya kita nggak punya hukum di Indonesia ya, dongane sing elek ae ben kapok, lek kapok lah mari dhewe. Muga-muga tekakne azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas ngono ki tekakne azab. Amin ya rabbal alamin ben. Wong dikandani alon-alon ra gelem ngrungokne kok. Dongane sing elek ae, ya ta. Lek sing gelem tobat ya tak dongane apik, ya ta. Nah, sekarang itu begitu ya, mengganggu. Dan dai pada diam tidak mau bicara. Wedi lek diundang maneh. Kalau saya gak diundang Ustaz Febri gak apa-apa, ngaji ning pondok dhewe, gak diundang Imam Sawi ra apa-apa, ngaji ning omah dhewe. Ya. Apa kalau gak diundang kemudian kita berhenti berdakwah? Tidak, saya punya santri ya, saya ngopeni santri saya sendiri. Malah bisa lebih dekat dengan santri. Jadi sekarang ini lihat ini. Jadi kemungkaran dibiarkan di mana-mana. Ya itu yang saya heran sampai detik ini. Kenapa bangsa kita ini kok menjadi bangsa yang pecundang gitu loh. Bangsa pecundang bangsa kita ini. Bukan bangsa yang seperti dulu. Nenek moyang kita adalah apa? Ya, apa nenek moyang kita ini? Seorang pelaut mengarungi samudra, datang kemana-mana, berdagang, ya toh, melakukan lobby dan seterusnya. Nenek moyang kita itu gagah berani. Nggak seperti sekarang ini kondisi generasi muda kita yang amit-amit jabang bayi. Itu. Loh benar, naudzubillah min dzalik, generasi muda kita sekarang ini harus dinasihati. Jangan ikut-ikut seperti itu. Tiru baiknya orang barat itu banyak baiknya, bisa buat HP. Ini coba, ini orang barat semua ini yang bikin ini. Orang barat sama tiru. Anak-anak muda Indonesia harus bisa membuat HP. Oh kita lah. Ini yang ditiru kok yang buruk-buruk. Naudzubillah. Coba lihat. Kapan-kapan sampean tulis ya di status keburukan yang ditiru oleh orang Indonesia. Son horeg itu kan niru kalau nggak dari India, dari mana Mas? Hah? Brazil itu. Tidak ada di negara-negara yang maju-maju, nggak ada. Itu rata-rata negara-negara miskin gitu. Hah? Negara-negara kere, tahu nggak? Sampean tiru. Negara yang maju-maju gak ono. Mengganggu ketertiban umum itu tidak ada mereka. Mereka sangat menjaga. Di negara-negara maju itu menjaga ketertiban umum, tidak ada yang mengganggu. Thayyib. Jadi tidak ada yang mengikuti urusan-urusan yang perkara-perkara yang bermanfaat. Kason itaira, seperti memproduksi pesawat terbang. Coba orang Indonesia siapa yang mencontoh? Ya Habibie. Itu pun gak didanai, akhirnya Habibie pergi ke Jerman. Coba. Tapi son horeg didanai. Ya. Kalau seandainya semua desa ya itu patungan membuat pabrik di sini di Indonesia, nggak usah yang mulu-mulu, pabrik sepeda motor aja bisa kita ini. Semua desa yang dibuat karnaval itu buat patungan bikin pabrik. Sak kecamatan dua pabrik di sepeda motor. Sampai tahu, jangan menghina Cina. Cina itu memang komunis di sana. Ateis, negaranya ateis, pemerintahnya ateis. Tapi di sana sepeda motor itu produksi rumah tangga, bukan pabrik besar. Saya dapat cerita dari saudara saya yang ke Cina. Lihat industri seperti pabrik bedil burung itu apa? Senapan angin itu, industri rumah tangga di sana di Cina itu. Sepeda motor itu industri rumah tangga. Jadi pemerintah Cina menyuplai bahan bakunya. Industri rumah tangga buat sepeda motor. Jadi sepeda motor Cina yang datang ke sini hasil industri rumah tangga, bukan pabrik besar-besar. Ya kita kalah jauh. Lah sing ditiru karo bocah-bocah ngewelek-elek. Barang sing gak enek regane, barang sing kurang manfaati dipun tiru. Ini tidak boleh. Seperti seorang muslim hendaknya meniru yang baik-baik. Wadabbabata dan tank. Coba umat Islam siapa yang bisa bikin tank? Pindad.
Tapi umat Islam yang lain nggak ada swasta bisa bikin tank. Kemudian wal midfai, kemudian meriam, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya, mimma yusaidu, dari hal-hal yang bisa membantu ala difai, untuk bisa membela dan mempertahankan andinina, dari agama kita, wardina, dan tanah air kita, tanah kelahiran kita. Nah, ini nasihat ya para jamaah. Mari dari sekarang, terutama para santri, jangan malu memakai pakaian-pakaian Islami. Dan anak-anak kita ya, sedikit banyak kalau sudah mulai agak gede dijilbabi, dikopiai, disarungi. Jangan malu menampakkan. Sekali-kali ya sampai rekreasi bareng-bareng, sing putri jilbaban, itu yang anak-anak perempuan. Kecuali masih kecil, kadang-kadang jilbabnya dilepas, nggak apa-apa, masih kecil belum balik. Yang putra dikopiai, pakai celana yang bagus, ya, yang tidak ngapret, yang tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa, kemudian diajak keluar, menampakkan siar-siar Islam. Baik, kita lanjutkan dengan kitab yang kedua para jemaah. Kitab yang kedua adalah kitab Tauhid. Kita baca sedikit ya, setiap pertemuan kita baca satu bab dari kitab Tauhid. Sekarang masuk pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-39 halaman 441. At-tasi'u wa thalathun. Kadang-kadang di sebagian kitab itu babnya beda. Kalau di saya bab 39, kadang-kadang bab 40, ada yang nulisnya bab 40. Bab yang ke-39, babu man jahada. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Babu bab man jahada syai'an. Siapa yang mengingkari sesuatu minal asma'i, dari nama-nama Allah, wasifati, dan sifat-sifat Allah. Jadi di bab ini apa hukumnya ya bagi mereka-mereka yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah, sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 30, al-ayat 30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Allah berfirman, wahum, dan mereka orang-orang kafir, yakfuruna birrahman, mengingkari Allah yang maha pemurah. Jadi mereka mengingkari bahwa Allah itu punya nama Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk membantah mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, huwa rabbi, dia Allah Ar-Rahman itu adalah Rabbku, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya dia Allah, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya seorang itu bertaubat. Taib. Di sini ada kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu nama di antara nama-nama Allah. Saya bacakan di sini dalam kitab ya, Fathul Majid, disebutkan di sini Ar-Rahman ismuhu wa sifatuhu. Ar-Rahman itu nama Allah dan di dalamnya terkandung sifat Allah. Dal hadzal ismu, nama Allah ini menunjukkan ala atas anna rahmata sifatuhu subhanahu, bahwasanya Ar-Rahmah, sifat kasih sayang, adalah sifatuhu subhanahu, adalah sifatnya Allah yang maha suci. Wahia, dan sifat ini min sifatil kamal, termasuk sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat kesempurnaan, termasuk sifat-sifat kesempurnaan. Fa idza kana al musyrikuna, maka apabila kaum musyrikun jahadu isman min asma'ihi ta'ala, mereka mengingkari satu nama di antara nama-nama Allah Ta'ala, wa huwa minal asma'i, sedangkan nama itu adalah termasuk nama-nama allati dallat ala kamalihi, yang menunjukkan atas kesempurnaannya Allah Subhanahu yang maha suci, wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Jadi orang-orang kafir itu mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengimaninya. Adapun kita mengimani bahwa Allah itu memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Dan tolong bapak-bapak dan ibu-ibu kalau berdoa
sebut dulu nama Allah. Misalnya begini, kita mau minta rezeki misalnya, ya Razzaq, nah, baru kemudian berdoa minta rezeki. Urzukna, berilah kami rezeki. Kemudian misalnya minta ilmu, ya Alim, Rabbi zidni ilma. Sakit, ya Syafi, Allahumma shfini, ya Allah berilah kesembuhan kepadaku, dan seterusnya. Karena siapa yang berdoa itu disyariatkan untuk menyebut nama-nama Allah yang maha indah. Walillahil asmaul husna, Allah maha memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, qala Aliun radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ali, dan Ali adalah Amirul Mukminin, beliau adalah pemimpin kaum mukminin. Kunyahnya adalah Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau adalah wa ahadul khulafa'ir rasyidin, salah satu dari khalifah-khalifah yang senantiasa membimbing umat. Beliau mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun, berbicaralah kalian dengan manusia dengan apa yang mereka ketahui. Atau hibbuna, apakah kalian menginginkan atau menyukai an yukadzaballahu, jika Allah didustakan, wa rasuluhu, dan rasulnya. Jadi termasuk hal yang disyariatkan adalah kalau kita berbicara dengan manusia, berbicara sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sesuai dengan ilmu yang mereka ketahui. Karena jangan sampai Allah didustakan dan juga Rasulullah SAW didustakan. Warawa Abdur Razzaq, dan juga Al-Imam Abdur Razzaq meriwayatkan an Ma'mar, dari Ma'mar, an Ibni Tawus, dari Ibnu Tawus, an Abihi, dari Tawus, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya, ra'a, bahwasanya beliau melihat, Ibnu Abbas melihat, rajulan, ada seorang laki-laki, intafadha, laki-laki itu gemetaran, lamma sami'a hadithan, ketika dia mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sifat, tentang sifat-sifatnya Allah, istinkaran lidzalik, dia gemetaran badannya itu karena mengingkari. Jadi mengingkari tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian dia berkata, ma faraku haula. Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, ma faraku haula, apa yang menyebabkan orang-orang ini terkejut? Kenapa terkejut ketika disebutkan tentang sifat-sifatnya Allah? Yajiduna riqatan inda muhkamihi, mereka mendapati diri mereka merasa ringan menerima, ya, ayat-ayat yang muhkam atau hadis-hadis yang muhkam. Wa yahlikuna, namun mereka terasa mau binasa inda mutasyabih, ketika mendengar ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabih. Intaha, seperti ini. Banyak orang yang menolak, ya. Misalnya disebutkan dalam, ya, hadis, yanzilu rabbuna, Allah sesembahan kita turun, itu banyak yang menolak. Dia kaget, loh Allah turun, loh. Tidak usah dibahas. Kalau yang berbicara Nabi Muhammad, yang berbicara Allah dan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita mengingkarinya. Karena Allah tidak mungkin salah dalam berfirman, dan Rasulullah tidak mungkin salah dalam bersabda. Yang salah yo kita ini. Jadi harusnya tanya kepada yang berilmu. Allah turun, iya, tapi turunnya Allah tidak seperti turunnya makhluk. Turunnya makhluk aja berbeda-beda. Coba turunnya orang, ya, dari, mohon maaf ya, dari tangga kedua, dari lantai 2 ke lantai bawah itu, bagaimana orang turun? Tidak lewat tangga, tak? Kalau kucing mencolot, ya, coba sampean mencolot, ceklek sikilmu, ya, tak? Lah itu berbeda. Turunnya manusia dengan kucing berbeda, ya tidak? Coba panjenengan pernah lihat turunnya orang yang naik misalnya kelapa, ya, tak? Turunnya, ya seperti itu. Coba lihat turunnya bajing, beda nggak itu? Bajing itu apa? Apa bahasa Indonesianya apa? Tupai, turunnya tupai, beda, ya kan? Dan Allah juga demikian. Jadi jangan dianggap kalau Allah turun kemudian rasanya Allah itu kosong. Itu pemikiran kita. Maka kita yang wajib adalah
mendengar dan beriman. Allah turun, iya turun. Bagaimana turunnya? Tidak tahu. Allah tidak memberitahu, Rasulullah juga tidak memberi tahu. Dan tidak boleh kita mempertanyakan yang diperbuat oleh Allah. Itu ayat lah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Wa hum yus'alun. Mereka hamba-hamba Allah yang akan ditanya. Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak mencari ilmu? Kenapa tidak bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya? Itu ditanya. Anak-anak kenapa tidak belajar? Ditanya nanti pada hari kiamat. Tapi Allah tidak boleh ditanya. Kenapa Allah menjadikan saya anaknya orang miskin? Tidak boleh ditanya. Kenapa Allah menjadikan saya lahir, bapak saya sudah meninggal dunia? Tidak boleh ditanya. Apa yang diperbuat oleh Allah tidak boleh ditanya. Kenapa saya dari kecil sakit-sakitan? Tidak boleh. Dari kecil sakit-sakitan, setelah dewasa menikah sehat walafiat, ya kan? Kenapa saya tidak ganteng? Gak usah ditanya. Sampai rabi kok, anaknya sampai ganteng, gitu. Bener, wong sing gak patah ganteng kon rabi, tapi golek bojo sing rada ayu, memperbaiki keturunan, gitu. Nah, kalau anaknya lu ganteng karo bapak, ya lah, jajal, ya dilihat bapak elak kalah ganteng. Coba, nggak usah kita kemudian menyesali. Nyapo aku kulitku kayak gini, ora usah. Kenapa wajah saya begini? Tidak usah. Kenapa kondisi saya begini? Tidak boleh. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Ya, la yus'alu amma yaf'al. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat. Wa hum yus'alun. Merekalah hamba-hamba Allah yang akan ditanya. Kemudian yang terakhir, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangsa Quraisy mendengar Rasulullah SAW yadhkurur Rahman, menyebut nama Allah yang namanya Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, ankaru dzalika. Mereka mengingkari ucapan Rasulullah yang menyebut nama Allah Ar-Rahman. Fa anzalallahu fihim. Maka Allah menurunkan untuk orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari nama Allah yaitu Ar-Rahman. Allah berfirman, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Allah yang Maha Rahman, sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd tadi, surah Ar-Ra'd ayat 30. Ini bisa disampaikan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu bab dari kitab tauhid dan juga satu bab dari kitab kutuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun kajian kita hanya 1 bulan sekali, ya diusahakan. Kalau tidak repot, tidak sakit, usahakan hadir. Ya, untuk siraman rohani ini. Kan kita sudah setiap hari kerja, cari duit ya. Jadi yang dilihat tuh setiap hari kan kita sudah uang merah, uang biru, uang hijau, ya, uang rodok puyeh kuning ya. Ya sekali-kali ya kita ngaji ya, lihat kitab, lihat masjid, lihat ustadznya, itu masya Allah ya. Insya Allah demikian ya. Makanya ya ini majelis-majelis ilmu seperti ini majelis untuk memperbaiki kondisi hati kita dan kondisi keimanan kita. Sebab kadang-kadang iman kita ini drop. Kalau sering lihat dunia itu bisa drop. Apalagi mari ngono nandur kesel-kesel didol gak patek payu, ini drop itu imannya. Bisa-bisa drop. Nah besok-besok ya bapak-bapak yang dari ingin bagus, kalau nanam tidak begitu laku ya, silakan dikirim ke pesantren kami, siap menerima insyaallah ya. Nanti kita bagi-bagikan. Kemarin saya dapat kiriman dari Pak Rifki, biasanya Pak Agus ini ngirimi lombok, ngirim apa, itu bisa dibagi-bagi ke tetangga, ke ustad-ustad, ke santri semuanya. Sampai santri lampine mungah-mungah kakek sambel. Lah lombok itu kadang-kadang dari Pak Agus itu bau banyak itu. Pak Rifki juga begitu. Masya Allah teman-temannya. Mas apa itu Fat apa Nas ya, Fat ya, Mas Fat dan seterusnya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Kula matur nuwun dumateng takmir masjid ya, Imam Syafi'i ringin bagus, dusun ringin bagus di Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Niki kula kenal nih, mugi-mugi ringin bagusnya dikenal di seluruh Indonesia. Ini didengar dari seluruh Indonesia ini. Jadi kita ini pengajiannya di desa ini, Anjang sana. Tapi musola ini atau masjid ini walaupun kecil itu masya Allah ini sangat menghormati penuntut ilmu. Santri saya sama saya ini saya sampai ngantuk kuarakan mau maem ya. Jadi sama sangat menghormati tamunya yang datang dari Pare, jauh-jauh dari Pare dihormati. Langsung makan, ada jangan tewel, ada tempe, ada telur, ada mie, masya Allah. Ini santri-santri lah, rong piring lah. Pripatnya aman lah, kerip kabeh ngantuk.
Aku ya sak piring setengah. Wis rada tuwek soalnya gak kuat akeh. Nggih. Matur nuwun sanget nggih. Yen wonten kirang langkungipun nyuwun ngapunten khususipun Bapak Ibu ingkang kersa rawuh wonten kesempatan dalu menika mugi-mugi tansah sehat sedayanipun dijaga dipun reksa kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan dijembarake rezekine, diparingi rumah tanggane sakinah mawaddah dan rahmah. Ingkang dereng Pak pikatuk jodoh enggal-enggal ketemu jodone, ingkang dereng kagungan putra mugi-mugi enggal dipun paringi putra lan mantu. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten ingkang saged dipun aturake mugi-mugi manfaati. Akhirul kalam nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.